Ibu Dewi Utami. Jadi di sini Ibu akan mengajar kalian di bab selanjutnya, yaitu bab 3 tentang pewarisan sifat. Jadi di bab ini kita akan membahas banyak sekali tentang bagaimana penurunan sifat dari orang tua kalian ke kalian. Jadi disimak videonya lebih lanjut ya. Oke anak-anak, kita lanjut saja di PowerPoint yang sudah Ibu buat tentang tema pewarisan sifat. Nah, jadi anak-anak, Ibu sudah memberikan contoh tentang pewarisan sifat atau foto keluarga. Perhatikan sifat-sifat yang tampak pada setiap anggota keluarga tersebut. Nah, anak-anak, kalian pasti menemukan apa yang berbeda dari individu lain dengan individu lainnya itu, dan juga menemukan persamaan dari anggota keluarga tersebut. Kita lanjut saja, amati ciri-ciri berikut ini. Anak-anak, Ibu sudah memberikan contoh dari pewarisan sifat ini, yang mana ada 4 contoh. Yang pertama, ada rambut lurus, rambut keriting, hidung mancung, dan juga hidung pesek. Nah, kalian tahu tidak apa sih penyebab dari hal-hal tersebut? Apa sih penyebab dari perbedaan sifat antara individu yang satu dengan individu yang lain? Kita jawab saja, itu disebabkan oleh gen. Ada yang tahu tidak? Apa sih arti dari gen? Apa sih sebenarnya gen tersebut? Nah, kita bahas saja ya anak-anak. Gen itu merupakan suatu unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Nah, gen inilah yang menyebabkan kita mempunyai sifat berbeda dengan individu lainnya. Selanjutnya, gen itu terdapat di kromosom. Kita lihat kromosom. Kromosom terdapat di dalam sel. Nah, anak-anak, ini merupakan bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama, kromatid. Yang kedua, sentromer. Yang ketiga, lengan pendek. Dan yang keempat merupakan lengan panjang. Adapun beberapa tipe-tipe kromosom yang sering kita jumpai di materi pewarisan sifat ini, yaitu ada 4. Ada metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Anak-anak, manusia itu memiliki 23 pasang kromosom, yang mana kromosom tubuh dan juga kromosom kelamin. Kromosom kelamin itu ada 2, yaitu XY sama dengan pria dan XX sama dengan perempuan. Kita bahas. Di dalam pewarisan sifat itu terdapat hukum pewarisan sifat, di mana genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, kalian tahu tidak ini siapa? Betul anak-anak, ini merupakan bapak genetika, yaitu Gregor J. Mendel. Beliau telah mempelajari sifat-sifat yang diwariskan dari induk pada keturunannya. Beliau menemukan ini pada tahun 1822 sampai 1884. Kemudian Mendel ini menggunakan tanaman kacang ercis atau kapri yang disebut dengan Pisum sativum, di mana mempunyai 4 macam, yaitu memiliki pasangan sifat yang kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian kita lanjut saja pada sifat-sifat yang dibandingkan oleh Mendel. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh sifat-sifat yang dibandingkan oleh Gregor J. Mendel, yang mana ada panjang batang, tinggi, pendek, letak bunga, ketiak batang, ujung batang, ada bentuk yang polong, halus keriput, warna polong, hijau, kuning, warna bunga, ungu putih, bentuk biji,
bulat dan juga keriput, dan warna biji. Ada yang warna kuning dan juga warna hijau. Kita lanjut ke hukum Mendel. Hukum Mendel. Pertama, setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya yang bersifat diploid sama dengan 2N. Misalnya, induk jantan berwarna merah disebut dengan M besar dan betina M kecil, maka keturunannya memiliki gen M besar M kecil. Selanjutnya, pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak, hukum segresi secara bebas, atau dikenal sebagai hukum Mendel 1. Jadi, M besar M kecil akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Kemudian yang selanjutnya ada pada proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi, di mana proses pembuahan ini gamet akan bertemu secara acak atau asortasi atau dikenal dengan hukum Mendel 2. Gamet M besar dapat membuahi gamet lainnya, misalnya M besar atau dapat juga M kecil. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya. Nah, Bapak Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, di mana Gregor J. Mendel itu menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Persilangan monohibrida. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida. Nah, kita akan mengenal lebih lanjut apa itu persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh persilangan monohibrida dominan. Kita langsung saja beranjak ke contoh ya anak-anak, karena dengan kita mempelajari contohnya secara langsung, maka akan lebih cepat mengerti. Kita bahas yang satu ini. Persilangan antara tumbuhan ercis bertubuh tinggi atau T besar dengan kacang ercis bertubuh pendek T kecil. P. Parental sama dengan induk, genotipnya T besar kali T kali T kecil. Fenotipnya tinggi pendek, gametnya T besar dan T besar, T kecil dan T kecil. F1 keturunannya bisa dilihat di tabel ya anak-anak. Jadi, genotipnya mendapatkan 100% T besar T kecil, fenotipnya mendapatkan 100% tinggi. Seperti itu. Selanjutnya F2 atau F1 disilangkan dengan sesamanya. Genotip T besar dikali T besar T kecil. Fenotip tinggi, gametnya T besar dan T kecil, T besar dan T kecil. Tabelnya bisa dilihat di slide. Genotip T besar banding T besar T kecil banding T kecil. 25% dibandingkan 50% banding 25%. Jadinya 1 banding 2 banding 1. Fenotipnya tinggi pendek. 75% banding 25%, 3 banding 1. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, contoh persilangan monohibrida intermediate. Persilangan antara tanaman bunga berwarna merah dominan M besar dengan bunga berwarna putih resesif M kecil. Parentalnya sama dengan induknya itu genotip M besar dikali M kecil. Fenotipnya merah putih, gamet M besar, M kecil dan M kecil. F1 keturunan 1. Bisa dilihat di slide tabelnya. Genotip 100% M besar M kecil, fenotip 100% merah muda. Selanjutnya, F2. F1 disilangkan dengan sesamanya. Genotipnya M besar M kecil dikali M besar M kecil, fenotip merah muda, gamet
M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Genotipnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. 25% dibanding 50% dibanding 25%. 1:2:1. Fenotipnya merah, merah muda, putih. 25% banding 50% banding 25% banding 1:2:1. Selanjutnya yaitu contoh persilangan dua sifat beda atau disebut dengan dihibrida. Contohnya, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, B besar, B besar, K kecil, K besar, K besar. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. P induknya atau genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Dikali B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya biji bulat kuning, biji keriput hijau. Gametnya BK besar, BK kecil. F1 keturunan ke-1. Bisa dilihat di tabel. Genotipnya 100% B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya 100% biji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, jika genotip dari F1 disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya sebagai berikut. P induk, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dikali B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gamet, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. F2 keturunan kedua. Nah, bisa dilihat di slide tabelnya sebagai berikut. Jadi, fenotip F2-nya bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Dapat perbandingan 9:3:3:1. Selanjutnya, ada beberapa penerapan genetika dalam pemuliaan tanaman dan hewan anak-anak. Bisa kita lihat, ini merupakan beberapa contoh dari hasil pemuliaan tanaman dan hewan pada penerapan genetika. Ada jagung, ada padi, ada ayam boiler. Nah, ini merupakan bibit-bibit unggul dari penerapan genetika. Nah, baik anak-anak, sekian video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami, meresapi materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan semangat belajar ya anak-anak di masa pandemi ini. Oke, bye-bye.